Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darol Mahmada. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan berita dikembalikannya bantuan dari Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang membantu warganya yang bernama Fajar Nugroho, warga Temanggung, dan juga pengurus DPC PDIP, partai yang sama dengan Ganjar. Berita ini tentu saja bikin kita sedih. Tindakan baik kok direspon kontroversi. Karena penerima bantuan itu adalah warga Jateng, salah satu warga di bawah pemerintahannya Ganjar yang merupakan tanggung jawabnya. Apalagi ditambah sama-sama kader PDIP. Artinya orang ini memang paling berhak untuk dibantu. Karena salah satu cara terbaik untuk menolong sesama adalah membantu orang-orang yang paling dekat dengan kita. Mengutip sebuah hadis, paling dekat pintunya dengan pintu rumah kita. Kira-kira terjemahan maknawi soal memberikan hadiah dan bantuan itu seperti itu. Banyak yang menduga tindakan Fajar mengembalikan bantuan itu disebabkan adanya tekanan dari elit PDIP. Memang mudah dibaca sih. Dikembalikannya bantuan itu dilakukan agar Ganjar dipermalukan. Seolah-olah mereka ingin berkata, tuh lihat, orang yang diberi bantuan menolak dan mengembalikannya lagi. Terus dibilang kalau Ganjar memberikan bantuan hanya untuk pencitraan. Pemirsa Cokro TV, kalau kita melihat video ketika Ganjar berkunjung ke rumah Fajar, sambutan dan respon yang diberikan oleh Fajar dan keluarga mengagetkan kalau bantuan dari Ganjar ini dikembalikan. Sewaktu Fajar menerima kedatangan Ganjar, terlihat disambut dengan sumringah dan bahagia di rumahnya. Sepertinya ia nggak menyangka Ganjar yang fenomenal itu, seorang gubernur, bersedia berkunjung ke rumahnya. Keluarga Fajar sangat bahagia ketika tahu rumah mereka yang sederhana dikunjungi. Terlihat sorot mata mereka yang bercahaya, bahasa tubuh mereka yang sangat senang, sekaligus kikuk. Gak bisa itu ditutupi. Ganjar yang terbiasa belusukan terlihat juga tidak canggung ketika memasuki rumah yang tak layak itu. Namun dari sorot matanya, Ganjar menunjukkan rasa keprihatinan. Rumah berukuran 7x7 meter itu berdinding bambu yang dianyam dan papan kayu tua yang dicat kapur. Atapnya terlihat sudah bolong-bolong dengan eternit dari karung yang sudah koyak. Terlihat rangka bambu yang melintang di bawah atap. Rumah itu sangat memprihatinkan kalau saya melihatnya. Ganjar memberikan bantuan sembako, hadiah kepada anak-anaknya juga dikasih mainan dan juga handphone untuk sekolah. Setelah berbincang-bincang dan tahu Fajar ini hanya seorang buruh pabrik emping jagung dengan penghasilan tak seberapa, Ganjar juga menawarkan bantuan peralatan bengkel dan cuci motor supaya Fajar mendapatkan penghasilan tambahan. Fajar dan istrinya langsung mengangguk menerima tawaran itu. Berkali-kali Fajar dan istri mengucapkan terima kasih kepada Ganjar yang telah membantu keluarganya. Selain itu, Ganjar juga bersedia untuk merenovasi rumah Fajar. Namun tanah lokasi rumah itu adalah tanah desa, maka Ganjar tak bisa memberikan bantuan RTLH atau rumah tidak layak huni. Karena syaratnya harus milik sendiri. Maka solusinya Ganjar bilang agar Fajar meminta izin kepada pihak desa untuk membangun rumah tersebut. Dananya diambilkan dari kantong pribadi Ganjar, bukan dari program RTLH. Namun setelah bantuan diterima dengan gembira oleh Fajar, tiba-tiba saja bantuan itu dikembalikan lagi. Usut punya usut, ternyata ada campur tangan elit partai. Ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPC PD Perjuangan Temanggung, Sutikno, mengatakan bahwa pengembalian bantuan dikarenakan ada pengurus partai yang tersinggung, sehingga memberi arahan agar Fajar mengembalikan bantuan kepada Ganjar. Menurut saya, kalau info ini benar bahwa ada pengurus partai yang tersinggung dan menekan agar bantuan itu dikembalikan, ini sungguh memalukan.
Sudah tahu kadernya dalam kondisi memprihatinkan, bukannya membantu, tapi malah menghalangi datangnya bantuan. Saya menduga mereka berbuat itu mungkin dalam rangka menjegal Ganjar. Tindakan seperti ini bukan kali ini aja. Sebelumnya, nama Ganjar juga dicoret dari pertemuan musyawarah partai di Jawa Tengah. Kata Bambang Pacul, Ganjar itu kemajon atau terlalu maju. Juga dianggap telah melampaui kapasitasnya karena selalu unggul di survei capres. Memang dalam pelbagai hasil survei, nama Ganjar selalu di urutan teratas. Misalnya, indikator politik Indonesia yang dirilis minggu kemarin, 9 Januari 2022, setelah Prabowo di urutan kedua ada nama Ganjar. Dan di urutan ketiga, nama Anies Baswedan. Sebelumnya dalam survei SMRC yang dipublikasikan Selasa 28 Desember 2021 juga menunjukkan hasil serupa. Ganjar bersaing tipis dengan Prabowo. Tapi kecenderungan suara Ganjar memang terus naik, sedangkan Prabowo stagnan. Saya sih nggak mau ikut-ikutan dalam pertentangan internal PDIP atau dukung Copras-Capres karena ya masih lama 2024. Tapi niat baik dan tindakan baik yang dijadikan kontroversi politis ini yang tidak baik. Karena yang menjadi korban adalah mereka yang sangat membutuhkan bantuan seperti Fajar dan keluarganya ini. Masa sih tindakan memberi bantuan itu dituduh pencitraan? Padahal yang Ganjar bantu itu ya warganya sendiri, bahkan satu partai. Wong Mbak Puan Maharani saja sebagai ketua DPR dan petinggi PDIP juga bagi-bagi beras kemana-mana. Saya nggak mau juga menyebut itu sebagai pencitraan. Begitu juga dengan yang lainnya. Sekarang ini karena kondisinya masih pandemi dan banyak yang susah, berbagi pertolongan dan bantuan sangat diharapkan. Bagi-bagi sembako, bantuan handphone atau pulsa data untuk anak sekolah, atau bantuan lainnya pada masyarakat yang sangat membutuhkan. Asal jangan malah menggelar balapan Formula E yang sampai sekarang jalurnya nggak jelas, padahal sudah miliaran duit keluar. Jadi janganlah meremehkan dan merendahkan bantuan di zaman sulit ini. Dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, marilah kita senantiasa bergandengan tangan, mengulurkan tangan, dan saling bekerja sama. Sekian dari saya, terima kasih.